Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara penggunaan SIM RS di RSUD Hanafiah Batu Sangkar menggunakan website askep.askep.id, di mana kali ini saya akan menjelaskan dua formulir yang diantaranya yang pertama, asesmen awal keperawatan rawat inap di ruangan internet wanita, dan yang kedua adalah handover antar shift di ruangan internet wanita. Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, jika teman-teman sudah berhasil untuk mengisi asesmen keperawatan awal pada pasien semisal tadi yang diisikan dengan pasien Citra Dewiana dan ingin melakukan handover, maka klik handover pada sisi sebelah kiri. Nah, ini adalah tampilan awal yang jika teman-teman mengklik handover, maka di sini akan terlihat pasien-pasien yang sudah ada data-data handovernya. Namun jika ingin membuat data handover baru pada pasien baru, maka kita klik tambah handover. Nah, di sini tampilan awal ketika teman-teman mengklik tambah handover, maka teman-teman akan diminta untuk mengisi data-data dari pasien yang sudah diisikan asesmen awal keperawatannya. Di mana di sini terdapat data pasien atau nama pasien, nomor registrasi, ruangan, formulir, tanggal masuk pasien bisa kita isikan di sini. Shift yang dilakukan handovernya, tanggal mulai handover, nama dokter yang bertanggung jawab, dan kelas rawatan pasien. Di sini kita tinggal pilih nama pasien yang sudah kita isikan asesmen awal keperawatannya tadi. Seperti namanya tadi adalah Citra Dewianda. Kita isikan sesuai nama pasien yang sudah diisikan asesmen awal perawatan tadi. Namanya Citra Dewiana. Nomor registrasi dapat diisikan sendiri ya teman-teman. Dan ruangan yang kita pilih adalah tentu saja internet wanita. Lalu saya lanjutkan ke formulir handover perawat antar shift internet wanita. Nah, tanggalnya sesuai seperti mungkin contohnya pada hari ini tanggal 6 bulan 1 2025. Dan shift yang kita isikan semisal teman-teman mengisi dari handover shift pagi. Kita klik tanggal mulai handover. Kita isikan di tanggal yang sama. Nah, masukkan nama dokter DPJP-nya dan kelas rawatan pasien. Nah, klik submit. Setelah berhasil diisi data pasien tadi, maka akan muncul pengisian formulir, di mana kita dimulai dari pengisian PBM atau diagnosis medik, seperti yang sudah kita tahu tadi. Diagnosis medik dari pasien tadi adalah diabetes mellitus ya. Selanjutnya kita isi tingkat ketergantungan pasien saat handover yang bisa dipilih diantaranya total care, partial care, dan minimal care. Lalu kita pilih kesadaran, di mana di sini juga bisa dipilih kesadarannya antara lain sadar, penurunan kesadaran, dalam pengaruh sedasi, dan selanjutnya dapat kita isi tingkat kesadarannya. Sini di handover pagi kita isi pasiennya dalam keadaan sadar, lalu kita klik juga tingkat kesadaran. Nah, akan muncul pilihan Glasgow Coma Scale atau GCS yang bisa diisi rinciannya dari mata, motorik, dan verbal. Di sini kita isi kompos mentis, lalu kita rincikan dari masing-masing poinnya. Nah, di sini keterangan tambahan dari tingkat kesadaran tadi. Sama ya teman-teman, kita akan mengisi kompos mentis juga. Nah, selanjutnya ada pilihan psikososial di mana terdapat pilihan stabil, cemas, dan depresi. Ini bisa kita pilih diantaranya dari kondisi pasien saat handover paginya. Kita pilih stabil. Pilihan selanjutnya adalah alat terpasang, di mana pilihannya diantaranya adalah ventilator, monitor EKG, NGT atau OGT, IVFD, drain, O2, dan DC. Atau bisa kita tambahkan alat terpasang lainnya selain yang disebutkan di atas. Ini kita isi saja seperti di contoh. Misalnya pasien terpasang IVFD NaCl 0,9%. Selanjutnya juga kita pasang dia O2 dengan nasal kano. Setelah kita mengisi bagian alat terpasang, selanjutnya terdapat isian riwayat alergi, di mana teman-teman bisa mengisi riwayat alergi apa yang dialami oleh pasien, bisa dari obat ataupun makanan ataupun lainnya. Nah, di sini kita bisa isi berdasarkan asesmen awal tadi, pasien ini mengalami riwayat alergi dari obat ceftriaxone. Jadi kita isi di keterangan tambahan obat apa yang alergi pada pasien dan reaksi yang dialaminya. Selanjutnya, teman-teman dapat mengisi diet yang didapatkan oleh pasien di rumah sakit. Selanjutnya kita isi screening jatuh, di mana di sini dapat 3 pilihan, ada risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Ini kita isi dengan contoh risiko sedang. Dan data selanjutnya yang harus diisi juga ada labor atau radiologi. Contohnya kita dapat isi pasien ini
didapatkan GDS-nya pada shift pagi yaitu sekitar 420 mg per dl. Di kolom obat-obatan injeksi atau oral, silakan teman-teman isi berdasarkan obat-obatan yang didapatkan oleh pasien berdasarkan advice dokter. Nah, di sini bisa kita buat dulu injeksinya apa di kolom ini. Misalnya, pasien ini mendapatkan injeksi ranitidin dan mendapatkan novorapid. Nah, di bagian kolom sebelahnya bisa kita isi bagian obat-obatan oral. Karena pasien ini contohnya mendapatkan antibiotik dan metformin. Nah, di kolom A dapat kita isi keluhan utama atau kondisi fisik pada pasien saat kita overrun, di mana kita dapat mengisi tanda-tanda vital, nyeri, sesak, batuk, anemis, edema, luka insisi atau dekubitus, nafsu makan, porsi habis, eliminasi BAK, eliminasi BAB, tidur, intake, dan output pasien. Di sini kita isikan tanda-tanda vital pasien pada saat overrun pagi. Misalnya tekanan darah sistoliknya adalah yang didapatkan 150, tekanan darah diastoliknya kita dapatkan 85, nadinya 95, frekuensi napas 21, MAP-nya 80, suhunya 36,7, dan SpO2-nya 99%. Didapatkan pasien tidak mengalami nyeri, jadi kita tidak klik nyeri, kita klik pada yang dikeluhkan oleh pasien pada overrun pagi tersebut. Nah, di sini kita klik anemis, pasien memiliki luka insisi atau dekubitus, di mana lokasinya didapatkan di jari-jari kaki kanan pasien. Nah, luasnya mungkin kita bikin sekitar 8 cm dan jaringannya nekrotik. Nah, kita juga bisa data nafsu makan pasien bagaimana. Ini kita data semisal pasien kurang nafsu makan. Porsi habisnya berapa porsi habis dari makanan yang disediakan? Nah, kita tentukan di sini setengah porsi. Lalu kita klik juga eliminasi BAK, di mana teman-teman dapat mengisi warna apa dari BAK pasien tersebut. Nah, di sini juga dapat diisi eliminasi BAB, di mana di sini dapat diisi konsistensi dari BAB pasien. Selanjutnya ada tidur. Bagaimana kondisi tidur pasien, apakah cukup atau tidak, ataukah insomnia, dapat kita isi di sini. Lalu di bawahnya ada intake, berapa intake yang didapatkan pasien dalam sehari. Misal di sini kita isi 2800 mili per 24 jam. Lalu kita isi juga outputnya berapa, misalnya kita isi di sini 2500 mili per 24 jam. Nah, dari data pasien yang sudah diisikan asesmen awal keperawatannya tadi, dari pasien ini sudah didapatkan sendiri, dia tersinkronisasi bahwa tadi pasiennya mendapatkan diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah, gangguan eliminasi urin, dan gangguan integritas kulit atau jaringan. Semisal pada overrun ini masih ada, maka ini bisa tetap dibiarkan saja. Namun misalnya ada data yang tidak diperlukan atau diagnosa yang rasanya tidak diperlukan lagi, bisa diklik tombol X ini untuk menghapusnya. Nah, di bagian perencanaan, ini sudah tersinkronisasi juga sama dengan diagnosa keperawatan tadi, bahwa perencanaan yang bisa dilakukan pada overrun pagi ini sesuai dengan asesmen awal keperawatan yang sudah diisikan tadi. Nah, mungkin jika ada perencanaan yang tidak sesuai atau tidak diperlukan pada overrun pagi, dapat dihapus dengan mengklik tanda X ini. Misal, kolaborasi prosedur debridement tidak ada pada pagi hari ini, maka bisa kita klik X ini untuk menghapus. Nah, maka perencanaan akan terhapus. Selanjutnya, jika telah selesai mengisi seluruh isian dari overrun pagi, maka teman-teman dapat mengklik tombol submit. Berikut tampilan yang akan dilihat ketika teman-teman sudah berhasil mengisi overrun pagi, di mana dari poin S-nya sudah terisi juga dari diagnosis medis, tingkat ketergantungan, kesadaran, dan lain-lain berdasarkan data-data sesuai dengan overrun pagi. Nah, selanjutnya di kolom atas ini sudah kelihatan ada tanggal saat ini, di mana di saat perawat mengisi data overrun. Di sini ada kolom pagi, sore, atau malam, di mana ini artinya pada shift-shift yang diisikan pada form handover-nya. Nah, coba kita lanjutkan juga untuk dapat mengisi form sore. Nah,
Di sini masih kelihatan tidak ada data, tandanya handover sore belum diisi. Maka kita dapat mengisi handover sore dengan mengklik buat handover. Nah, di sini dikatakan buat handover shift sore pada tanggal 6 bulan 1 2025, maka kita klik buat jika sesuai tanggalnya. Nah, di sini masih tersinkronisasi dengan data-data handover pada pagi tadi. Nah, teman-teman bisa mengisi ini apakah datanya masih sama dengan overan pagi atau tidak. Nah, mungkin dari misalnya tingkat ketergantungan yang mungkin awalnya partial care ingin diubah jadi total care atau minimal care, itu bisa diklik diganti. Misalnya di sini kita tetap mempertahankan ketergantungan pasien masih dengan partial care, kesadarannya kita masih mempertahankan dengan kondisi sadar dan kompos mentis, psikososial masih sama. Nah, mungkin ini ada data yang mungkin diganti, semisal pada alat terpasang, kita ganti contohnya pada IVFD, NaCl 0,9%. Misalnya kita masih mau mempertahankan infusnya dengan NaCl 0,9%, namun dengan tetesan per menit yang sudah berbeda, maka kita ganti di sini. Misal kita ganti jadi 12 tetes per menit, misalnya gitu. Nah, untuk nasal kanulnya mungkin meningkat jadi 4 liter per menit. Jadi kita ganti di sini. Nah, selanjutnya pada riwayat alergi mungkin tidak akan ada berubah, jadi akan kita tetap pertahankan. Dari dietnya mungkin bisa jadi ada perubahan atau tidak, nanti bisa diisikan lagi perubahannya jika berubah. Screening jatuh mungkin bisa dipertahankan dan lain-lain. Nah, contohnya di GDS di sore hari kita ubah jadi 410. Injeksi atau oral obat-obatan dapat dipertahankan. Tanda-tanda vital tentu saja pasti akan berubah, jadi kita isi, kita ganti datanya. Nah, di sini mungkin saya akan menghapus dari perencanaan yang sudah ada, misalnya kita ganti di lain-lain dan kita klik submit jika sudah selesai mengisi data overan sore. Nah, begitu juga dengan shift malam. Jika teman-teman ingin mengisi shift malam, maka kita buat handover lagi dengan cara yang sama seperti kita mengisi handover sore tadi. Mungkin ada beberapa data yang ingin diubah, maka bisa diubah lagi. Nah, kembali kita klik submit jika sudah mengisi perubahan data atau handover malam yang sudah diisikan sesuai dengan pengkajian pasien. Nah, jika semua data pada shift pagi, sore, dan malam sudah terisi, maka teman-teman dapat melihat laporan di sini untuk mengklik pilih shift laporan. Jika ingin melihat dari data semua shift dari pagi, sore, dan malam, klik semua. Namun jika ingin melihat tampilan malam saja, nanti klik tombol malam. Nah, contohnya kita klik tombol malam, jadi kita klik lihat laporan. Nah, di sini sudah terdapat tampilan akhir dari data yang sudah kita isikan pada form handover perawat antar shift tadi. Nah, di sini terdapat nomor RM dari pasien, nama pasiennya, tanggal lahir, serta tanggal masuknya kapan, hari tanggal kita melakukan handover, dan di sini terbagi per kolom-kolomnya dari mulai pagi, sore, dan malam berdasarkan konsep SBAR tadi, mulai dari diagnosis medis hingga perencanaannya. Nah, sekian tata cara penggunaan SIM RS RSUD Hanafiah Batu Sangkar menggunakan website askep.apskep.id pada formulir asesmen awal keperawatan rawat inap interne wanita dan handover antar shift di ruangan interne wanita. Semoga dapat bermanfaat.